niat itu mau online mau offline tetap harus inline. Nah, jadi mau online mau offline ingat inline, tetap inline kepada Allah. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sedulur jalan Bali yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam Jalan Bali Series, yang pada kesempatan kali ini kita akan didampingi oleh seorang ustadz yang juga beliau adalah pengasuh dari salah satu pondok pesantren di Jogja, yaitu Rumah Sajadah. Sudah di sisi kita Ustadz Fatan Fantastik atau Ustadz Fatan Ariful Ulum ya Ustadz? Iya. Namanya Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Santri-santri ya alhamdulillah sehat. Jadi pandemi ini memang membuat gerak langkah sebagian kita ini kan agak terbatas, tapi alhamdulillah kalau di Sajadah ya kegiatan tetap jalan, olahraga tetap jalan, kemudian gizi dijaga ya alhamdulillah jalan. Jadi enggak masalah tetap berjalan. Alhamdulillah, termasuk belajar juga jalan ya, tetap harus. Malah kadang itu kalau kita itu belajar bener gitu, kita ngajinya tertib bener, nggak baca Qur'annya bener, sholatnya bener, itu malah menaikkan imunitas, daya tahan kita. Iya. Karena memang dari selain fisik tuh sisi mental atau imun juga berpengaruh ke imun ya. Dan terutama spiritual immunity. Jadi daya tahan spiritual itu seringkali lebih menakjubkan daripada sekedar daya tahan karena makanan ya. Sebagaimana dulu di Indonesia ini para ulama kita itu ngajari bangsa Indonesia untuk siap menderita ketika menghadapi situasi penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Dan itu di bangunannya paling utama kan bangunan iman, karena siap menderita sementara demi keberhasilan kelak di akhirat gitu. Ya, sedulur jalan Bali yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mendiskusikan terkait satu tema yang cukup kita perlukan ya dalam perjalanan kita berhijrah. Bayangkan seperti kita ingin pergi dari kota kita, misalnya dari Bandung ke, tentu kita perlu punya arah ya, punya panduan atau pedoman, sehingga dalam perjalanan kita itu kita tidak tersesat dan sampai dengan baik begitu. Nah, sama juga dalam proses hijrah kita juga perlu pedoman-pedoman dalam mengisi proses hijrah kita itu agar hijrahnya nggak stagnan atau diam, tapi terus bertumbuh seperti itu. Nah, mungkin untuk mengawali perbincangan kita kali ini, sebenarnya seberapa penting sih belajar itu dan kenapa sih kita perlu belajar begitu? Ya, belajar itu kan sama dengan menuntut atau mencari ilmu kan ya. Dan ilmu itu kan memang sesuatu yang amat sangat kita perlukan. Sampai ada ulama mengatakan orang itu memerlukan ilmu itu seperti kita memerlukan nafas, memerlukan oksigen. Jadi orang bernafas itu seperti orang memerlukan ilmu. Kan kalau orang itu dia nggak bernafas, dia mati. Sama, orang itu kalau nggak berilmu, pada dasarnya dia akan mudah dalam tanda kutip mati. Meskipun dia mungkin masih hidup. Maka kita itu diperintahkan di dalam setiap sholat itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami ini petunjuk jalan yang lurus. Nah, kata ulama, jalan yang lurus itu berkaitan dengan ilmu tentang jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menetapi jalan itu sampai akhir hayat kita.
Jadi kan di situ ada ilmu nih. Iya. Jadi ketika kita pengen ngerti mana yang terang, mana yang benar, mana yang menyimpang. Kan kalau kita tahu, oh ini yang benar ini, oke, kita ikut jalan itu. Mana yang menyimpang, oh ini berarti kita jangan ambil jalan itu. Nah, dari situ kita sangat memerlukan ilmu, terutama ilmu dari Allah Ta'ala. Maka satu di antara doa yang sering kita ulang-ulang ya dari semenjak TK kayaknya ya, anak-anak TK, anak-anak SD, murid-murid SMP, mungkin juga ya kita juga ya. Itu kan doanya kalau mau belajar, doa mau belajar. Yang terkenal kan Rabbi zidni ilma. Nanti ada tambahan warzuqni fahma. Kalau dalam Al-Qur'an kan qul Rabbi zidni ilma. Itu perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala, Rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahkan bagiku ilmu. Jadi Allah memerintahkan kepada sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu untuk minta tambahan ilmu, ziyadah fil ilmi, Rabbi zidni ilma, bukan Rabbi zidni Honda gitu ya, bukan Toyota, bukan iPhone berapa sekarang, iPhone 5 atau berapa, enggak, tapi Rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan betapa spesialnya ilmu ini hingga lelaki, manusia paling utama, paling spesial itu diminta untuk senantiasa meminta tambahan ilmu. Selain di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala tegaskan, nih kalau kamu pengen naik derajatmu, itu satu di antaranya adalah dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah Ta'ala itu akan naikkan siapa yang beriman di antara kalian dan kemudian siapa yang diberi ilmu. Jadi kita minta ilmu agar kita itu nanti dengan ilmu itu bisa ngerti mana yang benar, mana yang salah, kemudian kita ikuti yang benar dan jauhi yang salah. Baik, jadi ilmu itu tadi kalau di awal Ustaz sampaikan ibarat nafas bagi kehidupan kita. Ibarat oksigen ya. Oksigen. Karena kita tanpa oksigen kita nggak bisa hidup. Maka tanpa ilmu, dimana ilmu itu kita bisa menentukan mana yang baik untuk kita ambil atau kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan kayak gitu ya Ustaz. Betul. Lagi dalam proses kita berhijrah tentu kan kita ingin meninggalkan apa yang buruk. Nah, sedangkan kalau kita nggak tahu sebenarnya apa yang buruk buat kita, kita di proses hijrah kita jadi sama aja. Jadi kita memang perlu ilmu itu bisa menjadi cara kita dengan menuntut ilmu. Kita bisa mengetahui dari mana yang baik untuk kita ambil dan mana yang harus kita jauhi. Makanya namanya hijrah itu kan ini ya, pindah, baik pindah fisik dari tempat buruk, tempat maksiat menuju ke tempat yang baik, tempat yang kita itu lebih mungkin untuk berbuat baik, maupun dari kondisi buruk, kondisi yang penuh keburukan menuju ke kondisi yang baik. Jadi secara fisik maupun non fisik sebenarnya kan hijrah itu pindah ke kondisi atau pindah ke situasi yang lebih baik. Nah, kan kita perlu tahu kan sebelum kita tahu, loh kok kamu tahu itu baik atau enggak? Kan pakai ilmu. Kok kamu tahu kalau di sana itu lebih baik daripada sini? Pakai ilmu. Kok kamu tahu ini kondisi buruk, itu kondisi baik, ini kolbun, umpamanya kolbunya lagi marid nih, lagi sakit, menuju ke kolbun salim atau kolbun sahih, kolbun yang selamat atau yang sehat, dari mana? Nah, kan perlu ilmu gitu. Jadi memang hijrah sendiri itu mau tidak mau memerlukan ilmu. Karena kalau kita asal-asalan pindah, asal-asalan hijrah, itu nanti kenyataannya malah mungkin bukan hijrah tapi ya cuman pindah. Oh, malah lebih bisa jadi iya. Dari hijrah dari satu keburukan ke keburukan yang lain gitu. Betul, kayak kata pepatah itu ya, lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya. Jadi ya kalau nggak hati-hati kita juga bisa saja kemudian seakan-akan kita hijrah, padahal ternyata kita pindah kutub dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Jadi mamanya nanti dari orang yang dulunya sangat benci dengan agama, tapi kemudian menjadi sangat ekstrim sehingga apa-apa pakai baju agama, pakai kata-kata agama, tapi kemudian nanti dengan kalimat itu dia menghancurkan, melakukan keburukan, sampai kemudian membuat orang jadi nggak mau mendekat dengan agama. Kan ini juga nggak benar gitu.
Ya, Ustaz. Berarti ya itu tadi ya, malah kalau kita menuruti mungkin insting kita kayaknya, kalau berhijrah itu seperti ini tanpa panduan ilmu malah kita jadi salah arah seperti itu ya, Ustaz. Ya, harus Terkait hati-hatilah. ilmu, jadi kita perlu tahu juga ya, Ustaz, ilmu apa yang di awal tuh perlu kita ambil. Mungkin ada semacam ilmu yang harus kita prioritaskan untuk kita ambil, atau mana yang kita akhirkan, Ustaz? Beberapa ulama, contohnya di kitab Ta'lim Al-Muta'alim, tulisannya Syekh Az-Zarnuji yang sangat populer itu, karena sudah mungkin 200-an tahun ya dipakai di Indonesia, termasuk yang sangat banyak memakai Ta'lim Al-Muta'alim. Itu Syekh Az-Zarnuji menyebutkan ada satu ilmu, namanya, beliau menyebutnya ilmul hal, ilmu keadaan. Maksudnya gimana? Yaitu ilmu itu, terutama yang wajib, yang fardhu ain, itu yang setiap orang itu wajib, itu adalah yang berkaitan dengan kondisinya. Umpamanya begini, orang itu dia kalau baligh, kalau dia sudah dikasih tanggung jawab nih sama agama, itu apa saja yang dia perlukan? Oh, saya ini harus ngerti tentang syahadat, makna syahadat. Oh, berarti ilmu halnya adalah dia belajar tentang syahadat, tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan cara yang benar itu gimana. Allah itu Tuhan yang bagaimana, sifatnya bagaimana gitu. Kemudian termasuk ilmu hal juga adalah sholat. Terus untuk mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu cara yang benar gimana? Setelah mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya sembahan, terus gimana nyembah Allah yang benar? Oh, pakai sholat. Sholat yang benar gimana? Oh, tata caranya begini. Ngikuti siapa? Ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk, ini contoh ya ilmu hal. Nanti ketika kita datang Ramadan, ketemu Ramadan, maka orang-orang yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu juga memiliki kewajiban untuk ngerti syarat sahnya puasa Ramadan apa pembatalnya gitu. Sehingga dengan dia ngerti, oh ini syarat sahnya, ini rukun puasanya, kemudian ini pembatalnya, dia jadi ngerti. Oh, berarti yang ini jangan. Oh, makan membatalkan, ya jangan makan. Minum membatalkan, ya jangan minum. Kalau mau makan minum kayak kita ini ya pas jatahnya ini ya, jatahnya malam-malam kita silahkan. Nah, jadi ilmu hal itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang Allah Ta'ala bebankan pada setiap orang di setiap kondisi. Nanti mamanya dan nikah belum ya? Nah, nanti mau nikah, maka nanti jadi tambahan ilmunya apa? Ilmu mau nikah. Apa ya nikah itu gimana? Hak kewajiban suami istri gimana? Sama nanti teman-teman yang hijrah terus, wah saya pengen nih punya teman hijrah. Wah, jadi bukan hanya teman seiring sejalan, tapi teman serumah dan sepembaringan. Nah, yang halal dan yang sah itu yang gimana? Nah, itu maka kemudian datanglah ilmu. Oh, berarti kamu perlu nih belajar ilmu, menyiapkan diri, ilmu nyari jodoh yang benar gimana, yang sesuai syariat gimana, dan seterusnya. Jadi ilmu hal itu sangat erat kaitannya dengan kondisi masing-masing di setiap tahapan. Minimal adalah tadi itu, ilmu untuk mengenal Allah dengan cara yang benar, dengan ilmu akidah dasar ya, berdasarkan Quran khususnya, dan kemudian yang kedua adalah ilmu melaksanakan sholat, termasuk nanti turunannya adalah wudhu yang benar gimana gitu. Jadi nanti yang teman-teman yang mungkin hijrah gitu ya, terus wah saya kok nggak ngerti, saya pernah ngisi acara, ternyata itu ada anak muda yang belum ngerti cara, mohon maaf, mandi junub. Wah, terus gimana ya diajari? Oh, ini loh cara mandi junub yang diajarkan oleh Rasul itu begini. Nah, itu termasuk ilmu hal yang ketika orang mendekati baligh atau sudah baligh kok belum tahu, ya ayo belajar. Ya, menarik sekali, Ustaz. Jadi secara mudahnya itu setiap apa yang mau kita lakukan, yang kita butuh untuk lakukan, kita pelajari dulu. Ya, terutama yang berkaitan dengan yang diwajibkan. Nah, karena kan apa sih yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Ta'ala ini, oleh agama ini? Oh ini, kalau udah balik ya, kan udah balik ya. Nah, ternyata nggak ngerti. Sebagian ada juga yang nggak ngerti ya. Mungkin anak-anak SD itu ya, itu ketika dia sudah mendekati balik, dia harus diajari
balik itu tandanya apa? Setelah keluar tandanya itu namanya mimpi basah itu kan bukan ngompol ya. Kemudian terus apa yang dilakukan? Nah, itu juga perlu. Jadi mamanya untuk yang sudah kayak gede-gede ya perlu ngerti gimana cara wudhu yang benar, gimana cara mandi junub yang benar, termasuk cara tayamum yang benar. Karena kadang kita menghadapi kondisi di mana nggak ada air nih. Terus gimana? Pernah ada kejadian. Ada satu riwayat itu, ini seingat saya ada di At-Tirmidzi apa ya? Ada di kitabnya Ibnu Qayyim juga, ada wadawa itu. Jadi ada orang sakit nih, kemudian itu nggak musim dingin, airnya ada tapi dia musim dingin, kayaknya kalau nggak salah lukanya di kepala. Lalu dia tanya ke teman-temannya, ini gimana nih, aku sedang luka, tapi ini kok aku junub, mimpi basah. Terus apa yang harus lakukan? Mereka ini tanpa tanya ke yang ahli bilang, kamu tetap wajib mandi. Akhirnya orang ini mandi dan basah. Mati. Lukanya basah. Ya pokoknya kita nggak tahu, pokoknya luka. Terus kemudian dia bingung, ini saya harus mandi nggak ini? Ya harus mandi, wong kamu mimpi basah kok. Terus setelah itu mati dia, meninggal. Setelah itu kejadian dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyalahkan itu. Kenapa kalian nggak bertanya dulu kepada yang ngerti? Itu kalau dia luka kayak gitu dalam kondisi, kan ini apa ya, kondisi yang tidak memungkinkan, dia cukup tayamum. Jadi perlu ngerti juga tayamum itu yang benar gimana. Jadi nggak selalu tayamum itu terkait nggak ada air, tapi kondisi-kondisi tertentu ya, juga. Betul, kondisi yang membuat dia berbahaya kalau kena air ya. Karena pernah juga tayamum gimana? Tayamum ya sama aja kayak ini. Terus kalau junub tayamum gimana? Wah, terus ada ini yang kreatif. Jadi dia betul-betul buka baju, kecuali pakai celana ya. Terus gulung-gulung. Wah, gulung-gulung. Wah, semangatnya sih mantap betul itu semangatnya. Tapi salah. Nggak perlu kayak gitu itu. Itu contoh saja ya. Artinya memang ilmu itu amat sangat kita perlukan. Saya sendiri juga, kita ini, saya terutama itu termasuk orang yang masih terus perlu belajar. Tadi kita sudah sedikit mengerti ya tentang ilmu-ilmu apa yang perlu kita prioritaskan untuk pelajari, karena ilmunya kan banyak sekali ya, mulai Betul. dari tadi yang dasar seperti tentang keimanan sampai nanti mungkin terkait tadi juga singgung terkait pernikahan. Jadi ketika kita sudah tahu mana urutannya, karena waktu kita terbatas ya, maksudnya tidak semua bisa kita pelajari secara langsung, maka kita perlu tahu urutan-urutan mana yang harus kita lalui, kita jalani seperti itu. Nah, tadi kemudian ya Ustaz, setelah kita tahu ilmu yang perlu kita pelajari apa, terus tadi kita juga punya sama-sama mengerti bahwa waktu kita terbatas dalam mempelajari ilmu yang banyak tadi. Nah, apa yang harus kita miliki sehingga dengan waktu yang terbatas itu kita bisa optimal dalam menuntut ilmu? Iya. Jadi yang pertama yang kita ini ya, yang pertama yang terus kita jaga dari awal sampai akhir perjalanan kita ini adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Dan ini kaitannya niatnya dengan hijrah tadi kan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilah. Jadi Rasulullah gandengkan antara the true niat yang benar itu dengan hijrah. Karena tiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu kita harus senantiasa jaga niat kita. Kita hijrah. Itu untuk siapa? Untuk Allah? Atau untuk dunia? Atau untuk ngejar si dia? Atau termasuk juga belajar. Kita ini belajar untuk Allah, atau untuk ijazah, atau untuk gelar, atau untuk cari kerja. Sama. Jadi ini yang harus terus-menerus kita tanyakan ke diri sendiri. Saya ini belajar untuk siapa? Oh, kalau saya belajar untuk Allah, barulah nanti bisa nyambung. Oh, saya belajar untuk Allah, untuk meraih ridha Allah. Yang kedua. Nah, terus ilmu apa yang Allah pentingkan? Ilmu apa yang Allah anggap paling penting? Akan gitu. Kalau kita niatnya sudah kita tata sebaik mungkin, maka kemudian kita nyari
tata urutan ilmu yang ditetapkan Allah sebagai kepentingan kita. Nah, ini makanya nanti ada namanya fardhu ain tadi yang oleh Azhari disebut sebagai ilmul hal. Kalau aku ini sebagai lelaki atau sebagai wanita yang sudah dewasa, apa yang perlu kuasai? Oh, ngerti tentang makna syahadat. Karena kan kita bersyahadat, harus ngerti dong arti asyhadu alla ilaha illallah dan konsekuensinya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu apa maknanya? Apa konsekuensinya? Kemudian yang berikutnya adalah ngerti prioritas ya. Maksudnya tadi kan kita bicara waktu yang terbatas. Maka tentang umpamanya tentang setelah ngerti makna syahadat kita belajar tentang sholat. Nah ini kan jadi prioritas kita. Sebelum kita ngomongin yang lain, ada orang kuliah bersemester-semester atau ada teman-teman yang masih pelajar itu mempelajari matematika, bahasa Inggris atau bahasa asing dengan sungguh-sungguh. Itu bagus, bermanfaat juga. Apalagi kalau memang digunakan untuk menegakkan agama ini, oh top, markotop, bagus. Nah ada ilmu yang juga bagus, bahkan lebih penting. Contohnya ilmu sholat, umpamanya. Sholatnya Rasul itu yang benar gimana sih? Bacaan sholat itu yang benar gimana sih? Dulu ada ini ya, ada buku yang kemudian difilmkan, judulnya Hafalan Sholat Delisa. Itu menarik itu. Kenapa? Karena di budaya Aceh yang ngajinya masih kuat, itu nanti anak-anak yang mau balik itu harus tes sholat. Tes sholat baik gerakan maupun bacaan sehingga nanti dapat semacam ijazah ya kamu lulus. Coba sekarang ada nggak masjid-masjid kita melakukan itu? TPA kita melakukan itu, tes sholat gitu kan. Kenapa? Karena normal kan, remaja bahkan sebelum dia menginjak remaja dia sudah ngerti tata cara sholat yang benar. Nah ini kan termasuk yang perlu diprioritaskan. Terus pakai apa? Banyak sekarang ada di kelengkapan Tarjih Muhammadiyah itu ada panduan sholat ala Nabi. Lalu ada juga dalam fikih sunnahnya Syekh Sabik itu ada. Maksud saya kalau kita bicara setelah kita ketemu prioritasnya, kemudian kita nyari referensinya apa yang cocok di situ. Maksud saya kayak sholat tadi ya itu banyak referensi bisa dipakai. Atau guru, kita nyari guru di Jogokaren sangat mungkin ya ada ya. Tes sholat ada nggak di Jogokaren? Belum ya. Nanti diadakan lah tes sholat nanti ternyata yang muda-muda sudah lulus semua ternyata umumnya. Atau kalau nggak lulus ya oke, kita perbaiki doang. Sholat ngikuti imam yang baik itu bagus. Cuma kalau ternyata makmumnya banyak yang nggak ngerti gerakan yang benar, bacaan yang benar, nah ini kan perlu ditata bareng-bareng gitu. Kalau di Jogokaren adanya itu bukan tes sholat tapi ngajari sholat. Oh, bimbingan sholat ya? Oh, bagus itu. Tapi setelah itu kan berarti kan sudah dipastikan yang terbimbing ini sudah benar toh? Ya, diusahakan. Ya. Oke. Jadi menarik sekali ya terkait bagaimana pentingnya tadi dibahas terkait pentingnya niat dalam menuntut ilmu, karena kalau niat kita sudah benar itu nanti turunan-turunannya juga kita tahu seperti tadi disampaikan. Kita niatnya karena Allah, berarti kemudian ilmu yang akan kita pelajari itu apa yang Allah mau gitu Ustaz. Seperti itu. Nah mungkin terkait ini Ustaz, ada yang pepatah mengatakan dalam belajar itu kita harus mematok tujuan atau cita-cita. Ada bahkan pepatah yang mengatakan bercita-citalah setinggi langit. Nanti kalaupun kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau nggak salah, quotes-nya dari Presiden Soekarno ya. Iya, ada yang mengatakan mungkin mirip-mirip kayak gitu ya. Karena nanti ada juga pepatah yang begini nih bilangnya. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Masa depan itu ada dalam genggaman orang-orang yang yakin akan indahnya impian mereka. Ada juga pepatah yang model kayak gitu. Ada juga yang bilang begini nih, ihtilamul amsi hakul yaumi wa ihtilamul yaumi hakul khad. Mimpi, cita-cita dulu yang dulu itu jadi kenyataan hari ini, dan mimpi-mimpi hari ini bisa jadi akan jadi kenyataan di kelak kemudian hari.
Nah, tentang tujuan atau cita-cita ini memang di dalam agama kita diajarkan ya, kalau punya cita-cita itu yang tinggi. Tapi kalau bisa nembus langit. Karena Rasulullah SAW pernah ingatkan kepada kita, kalau kamu minta surga, minta Al-Firdaus. Kenapa? Dia ini Al-A'la, dia yang paling tinggi dan paling tengah. Karena Imam An-Nawawi menggambarkan jannah itu seperti gunung. Seperti gunung kan? Maka yang paling tinggi dan paling tengah itu adalah Al-Firdaus. Jadi kita diminta untuk punya cita-cita tinggi. Sama kalau kita belajar itu cita-citanya jangan hanya biar jadi apa? Biar jadi dokter, biar jadi direktur, agar jadi pengusaha sukses, agar jadi kepala sekolah, presiden, macam-macam. Harusnya koma untuk meraih ridha Allah agar kita bisa masuk ke surga Firdaus. Jadi cita-citanya tinggi sekalian. Nanggung, kalau cuma dunia mah nanggung gitu. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam banyak ayat. Contohnya, wa man yuhyiha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi yang sukses itu, yang berhasil itu adalah yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke jannah. Maka cita-cita tertinggi kita harus clear. Kita pengen meraih jannah Firdaus itu. Nah, untuk meraih jannah Firdaus itulah kemudian apa nih amal apa yang bisa saya banggakan, harapkan di hadapan Allah untuk saya ini pantas masuk surga Firdaus. Oh, saya umumnya pengen jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Terus kemudian, saya pengen jadi pengusaha dan nanti keuntungan saya digunakan untuk jihad fisabilillah seperti Khadijah, seperti Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau gitu ya berarti jangan nunggu kaya. Jadi sekarang apa yang bisa kamu lakukan, kamu bantu untuk kepentingan umat Islam dan seterusnya. Jadi memang cita-cita ini, kalau kita Muslim, itu cita-cita tertinggi tetap harus jannah. Karena bawahnya itu bisa gonta-ganti. Umpamanya ada teman saya, cita-cita awalnya itu pengen jadi pengusaha. Di tengah jalan ternyata jadi peneliti itu bagus ya. Akhirnya dia berubah menjadi peneliti. Setelah dia kuliah di satu fakultas yang dia bagiannya riset, ternyata setelah itu ternyata beda lagi dia tujuannya menjadi saya dosen aja deh. Kalau peneliti itu nggak asik, saya pengen jadi dosen, akhirnya dosen dan seterusnya. Perubahan cita-cita ini itu harusnya tidak merubah sama sekali cita-cita yang paling puncak tadi, yang puncak gitu. Ya. Berarti mungkin juga kalau seperti itu kita juga perlu nggak memikirkan terkait tadi kita puncaknya nih untuk meraih ridho Allah. Nah, jalan ke sana itu juga perlu kita pikirkan atau ya udah nanti kita biar mengalir aja atau gimana, Ustaz? Ya jelas ya dipikirkan lah ya. Karena namanya jalan menuju jannah kan perlu kita pikirkan. Kayak itu juga menariknya, ini hadis tentang surga tadi, jannah ya, kita mau masuk surga itu juga nyambung sama belajar. Karena kalimatnya Rasul itu man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka itu akan menjadi sebab dia juga insya Allah dimudahkan jalannya ke surga. Ada yang ulama mengatakan, kenapa kok dimudahkan ya? Karena dia dapat ilmu. Ada juga yang mengatakan, kenapa ya? Karena dia jalannya itu tadi, karena dia mau jalan dalam rangka meraih ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya ilal jannah. Dan karena kan orang kalau dia dapat ilmu kan dia jadi ngerti, oh ini jalan baik, ini jadi jalan pahala. Karena Allah menegaskan begini, waman aradal akhirah wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Jadi orang itu kalau irodahnya, ambisinya, cita-citanya adalah akhirat, ya, saya pengen masuk surga, nggak pengen masuk neraka gitu ya. Lalu dia mau capek-capek untuk meraih akhirat tersebut, dan dia yakin capek-capeknya itu ada pahalanya, ada ganjarannya, dia akan masykur, dia akan diberi oleh Allah Ta'ala apa yang diharapkannya itu. Saya jadi ingat nih, Ustaz, ada yang bilang
pokoknya kejar akhirat, nanti kalau akhiratnya yang kita tuju, dunia akan mengikuti. Ya, memang ada gambaran menarik yang saya dapatkan dari guru saya dulu, dari ustadz saya. Jadi beliau bilang begini, nih, kamu itu lihat tuh, kalau kamu kan Rasulin hadisnya sahih ya, ad-dunya mazra'atun lil akhirat. Dunia itu harusnya jadi sawah ladang akhirat. Maka ada guru saya gambarkannya kayak gini. Lihat petani nih, lihat petani. Petani itu nanam padi. Begitu dia nanam padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tapi ada gulmanya, ada rumput-rumputnya. Nah, tapi coba kamu nanam gulma, nanam rumput. Nah, kamu coba nanam rumput, nih rumputnya kamu ambil, tanam. Padinya keluar nggak? Enggak. Maka kata beliau, nah akhirat itu kayak kamu nanam padi. Kamu ngejar akhirat, padinya dapat, gulmanya datang, dunia ikut. Tapi kalau kamu nanamnya cuman ini, nanamnya cuman rumput, nggak dapat padinya keluar. Nah sama itu. Maka padi itu seperti akhirat, gulma, rumput itu kayak dunia. Kamu kalau nanamnya rumput, gulma, kamu ngejarnya dunia, akhirnya nggak dapet. Kamu cuma dapat dunia aja sebagianmu, habis itu udah selesai. Tapi kalau kamu ngejar akhirat, insya Allah kamu dapat dunia juga. Begitu. Oke, mantap sekali ya tadi. Bahasanya ya itu tadi sebagai penguat kita, dan semoga kita tambah yakin kalau misalnya mungkin dalam proses hijrah kita kan, kita juga ada yang sedang bekerja atau sedang menempuh sekolah mungkin. Selama kita tadi yang pertama meniatkannya yang benar karena Allah, kemudian kita juga berani untuk memprioritaskan akhirat kita, maka yang dunia akan mengikuti. Nah, tapi kadang kita ada yang sebagian yang bingung, Ustaz, bagaimana ya, misalnya dalam waktu ini kita masih dituntut untuk sekolah, tapi kita juga perlu untuk mendalami terkait ilmu-ilmu yang tadi mungkin belum sempat kita pelajari semasa kecil, atau mungkin juga ada yang sedang bekerja, sudah waktunya tersibukkan begitu, sehingga kadang kesulitan harus mempelajari terkait yang tadi disampaikan, terkait ilmu-ilmu yang dasar yang perlu dipelajari, Ustaz. Ya, kalau umumnya kita ini gini, kita itu nggak ada istilah terlambat. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala ini, kita masih diberi hidup, kita masih diberi kesempatan, berarti kan, jadi kalau kita masih hidup, itu artinya we have chance. Kita punya kesempatan nih, kita punya waktu sebenarnya untuk memperbaiki diri. Nah, karena kita masih punya kesempatan, nah sekarang saatnya untuk kemudian berbenah, apa ya aku yang belum kupahami apa nih. Tadi mamanya, wah sholatku kok aku nggak ngerti nih cara sholat yang benar bagaimana. Oke, cari dong guru yang bisa mengajarkan. Namanya hubungi Joko Karen. Nanti kan Joko Karen tadi katanya ada bimbingan sholat. Siapa yang perlu dibimbing sholatnya? Oh, tapi saya udah bisa sholatnya. Terus apalagi ilmu lain yang belum? Saya belum tahu ilmu ini, baca Quran saya masih amburadul. Oke, cari ustadz, atau sekarang banyak ya yang menawarkan untuk tahsin, baik online maupun offline. Jogja ini termasuk yang banyak. Apalagi kalau online mah insya Allah dimanapun bisa kita lakukan. Artinya ketika kita masih punya kesempatan, kita tata apa nih yang bagian-bagian yang saya ini belum tahu, belum bisa. Nah, ini yang kemudian kita sengaja menyediakan waktu. Karena kalau kita mau melakukan pengembangan diri, kita harus menyediakan time. Kita harus menyediain waktu. Dan untuk itu kita harus minta bimbingan kepada yang lebih paham. Baik bimbingan itu berupa satu organisasi maupun kepada pihak-pihak yang secara individu, yang namanya ustadz ini atau ustadzah ini yang memang menguasai ilmu tersebut. Gitu. Jadi semacam kalau kita mau bepergian tuh kita kayak milih agen travel gitu ya? Ya betul, namanya biar selamat nih nyampe sana. Itu kira-kira menggunakan travel mana, atau tour guide-nya siapa. Wah, saya sama-sama mau umroh tapi kayaknya sih saya pengen dapat masukan tambahan dari sisi parenting atau dari sisi pernikahan. Nah, nanti kira-kira siapa ya ustadz yang menguasai bidang ini,
atau dari sisi sirah, atau dari sisi tafsir. Nah, mana siapa yang kira-kira Ustadz yang menguasai tentang sirah Makkah Madinah atau tafsir Quran yang berkaitan dengan Makkah Madinah? Ya, sesuai dengan keperluan kita sebenarnya. Sesuai dengan keperluan kita. Ya. Tadi disinggung juga Ustadz, kita perlu menentukan atau memilih dengan siapa kita belajar, Ustadz. Targetnya atau kita mau ikut belajar ke siapa. Nah, tapi kalau dalam kondisi kita hari ini, dimana qadarullah kan kita dalam keadaan pandemi seperti ini, Ustadz, dimana banyak hal kita lakukan secara daring seperti itu, secara online. Dan ketika memang kondisinya harus kita melalui belajar menuntut ilmu itu dengan online, apa yang perlu kita perhatikan, Ustadz? Maksudnya sebenarnya apa sih perbedaannya kalau kita menuntut ilmu secara daring dan secara luring atau offline dan offline tuh? Kalau yang pertama jelas sama dengan konsep dasar tadi ya jaga niat juga. Niat itu mau online mau offline tetap harus inline. Nah, jadi mau online mau offline ingat inline, tetap inline kepada Allah. Karena pada dasarnya Allah itu maha melihat. Kita mau online mau offline tetap saja Allah itu tidak pernah tidur. Gusti Allah mboten sare. Maka jagalah selalu niat ini. Yang kemudian yang kedua itu adalah adab belajar. Online, offline itu kan cuma wasilah saja ya, cuma cara kita meraih ilmu. Tetapi adab belajarnya ini harus tetap dijaga. Karena sampai ada ulama mengatakan begini, garam itu seperti ilmu. Sedangkan tepung untuk bikin roti itu adalah adab. Jadi jangan kebalik, jangan banyain garam, tapi banyain tepungnya kalau pengen jadi adonan yang bagus. Sama, jadi jangan banyain ilmunya dulu, banyain adabnya, perbanyak adabnya dalam belajar ini. Gimana? Ya adab belajar itu ada adab yang tampak, ada adab yang tidak tampak. Mamanya sama-sama belajar, lagi online nih. Makanya, di beberapa daerah tetap mandi dulu, pakai seragam, duduk yang baik, kamera dinyalakan, kemudian bawa buku tulis. Itu sebenarnya adalah ikhtiar untuk agar tetap adab-adab ini dijaga. Karena ada satu hadis menarik yang kemudian kalau kita baca riset-riset tentang manner, tentang learning manner, adab-adab belajar, itu ternyata nyambung sama riset-riset terkini. Contohnya, kamu kalau belajar, ini saya harus nyontohkan juga ya. Nah, contohnya belajar itu adalah kamu menghadap ke guru. Terus kemudian tangannya itu kalau di hadis itu kan kedua tangan diletakkan di paha begini, tegak gini ya. Terus kemudian lean forward atau condong ke depan dan seterusnya. Itu ada di hadis Jibril istilahnya, kalau di Arba'in Nawawi itu namanya hadis Jibril, yaitu baina manahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya itu. Ya, artinya adab-adab belajar baik yang tidak tampak maupun yang tampak itu tetap perlu dijaga meskipun online. Ya, jadi saya pernah ikut beberapa hari yang lalu ikut kuliah online. Ya, memang kuliah ini universitas luar negeri ya. Jadi ada pembahasan tentang namanya personality development, pengembangan diri from an Islamic perspective, dari perspektif Islam. Saya memposisikan diri saya lagi belajar nih. Ini online ya, saya lagi belajar. Presentatornya menggunakan waktu itu Zoom sama kanal YouTube. Saya ikut yang YouTube. Oke. Terus kemudian saya karena memposisikan diri belajar, saya wudhu. Saya diajari guru saya, pokoknya kalau bisa belajar tuh dalam kondisi suci. Saya wudhu. Habis itu saya ngadep ke kiblat. Nanti di pembahasan Ta'lim al-Mutalim menarik. Ada dua pemuda sama-sama pergi belajar ke suatu daerah sekian tahun, tapi ketika pulang kok hasilnya beda. Setelah diwawancara ternyata ditemukan satu di antara pembeda utamanya adalah yang pemuda berhasil tadi itu kalau belajar mengusahakan diri ngadep kiblat. Kalau yang satunya itu peduli amat, pokoknya belajar ya belajar, nggak usah ngurusi kiblat mana. Ternyata pemuda yang berhasil itu karena dia memperhatikan kiblat mana, karena dia pengen dapat barokahnya dari kiblat itu. Nah, saya waktu itu akhirnya saya ngadep kiblat. Kemudian saya bawa buku tulis. Jadi meskipun online saya bawa buku tulis. Ini ada meja,
kamera HP saya taruh situ untuk mendengarkan, saya bawa buku tulis dan saya bawa pulpen. Saya nyatet. Kayak orang kuliah itu. Ya, memang itu kuliah online ya. Walaupun saya kan bukan peserta wajib sebenarnya, cuma peserta iseng aja. Sampai selesai. Kebetulan waktu itu hampir 1 jam lah kegiatannya. Udah. Tetap sesuai dengan layaknya offline ya. Kalau kita mau berhasil, iya. Karena kalau kita sambil tiduran, asik. Apa yang terjadi? Kita tidak prepare sebenarnya. Kita tidak memiliki kesiapan. Kesiapan mental itu didukung dengan kesiapan fisik. Ya kan? Jadi coba kalau kita dengerin namanya teman-teman yang nyimak ini ya, sedulur Jalan Bali itu coba kalau praktek aja. Dengarkan acara ini mamanya ya, sambil tiduran, dengan sambil duduk, kemudian siap, bahkan kalau perlu bawa catatan. Karena satu di antara pembeda utama orang itu belajar atau menyimak, hanya menyimak itu adalah dengan mencatat. Makanya kan jadilah kamu mu'alliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, au wala takun khomisan, kan gitu. Kamu itu kalau belajar tuh jadilah muallimnya yang ngajar ilmu, au muta'alliman atau yang nyari ilmu, au mustamian atau yang mendengar ilmu, au muhibban atau yang seneng. Wah, seneng lah aku, seneng sama yang ngajar aku seneng, sama yang belajar aku seneng, sama yang menyimak aku seneng, karena belum bisa datang. Yang kelima, jangan jadi yang kelima, wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Sudah nggak ngajar, sudah nggak belajar, sudah nggak mendengar, nggak seneng lagi sama mereka. Jangan. Nah, artinya ada beda antara muta'aliman sama mustami'an. Muta'aliman itu nyatet. Kalau mustami'an ya ngerungok guys, gak apa-apa lah. Alhamdulillah mau mendengarkan. Gitu. Tapi kalau mau naik levelnya, nyatet. Dan memang beda. Yang tadi saya cerita tadi ya, kan saya barusan kuliah online tadi itu. Beda, saya nyatet. Oh, ternyata menurut pemateri dari aspek psikologi ya, itu ada 3 kalau pengen mengembangkan diri. Pertama, kamu harus punya furqon. Kamu harus ngerti benar salah itu mana. Furqon, ini perlu ilmu. Kemudian yang kedua, kamu perlu tarbiyah, kamu perlu pendidikan. Dia menyebutnya sebagai tarbiyah karena berdasarkan tafsir ya. Arab maknanya tarbiyah, at-tarbiyah maknanya Arab, yaitu kamu perlu mentor, kamu perlu pembimbing agar kamu bisa not only knowing but being gitu. Nggak hanya mengetahui tapi menjadi. Kan kita ngerti Rasul itu baik, tapi menjadi seperti Rasul itu perlu pembimbing. Nah, berikutnya kamu harus menyediakan time, menyediakan waktu untuk mengembangkan dirimu menjadi lebih baik. Orang hijrah, kalau hijrahnya mau tertib, mau benar ya dia harus menyediakan waktu untuk memperbaiki diri. Belajar, praktek, minta bimbingan, minta feedback, terus memperbaiki diri terus begitu sampai dia levelnya pelan demi pelan naik. Bukankah Umar bin Khattab itu juga orang hijrah? Iya kan? Khalid bin Walid orang hijrah. Siapa lagi? Ummu Salamah. Terus kalau yang putri siapa itu yang Ummu Habibah. Kemudian istrinya Abu Sufyan, Hindun, itu kan dulu penjahat itu. Begitu hijrah menjadi wanita yang solihah. Artinya banyak contoh orang-orang hijrah yang kemudian menyediakan waktu. Contoh yang terkenal Abu Hurairah. Beliau baru masuk Islam setelah sekian tahun Rasulullah di Madinah. Lalu beliau menyediakan waktu. Pokoknya saya minta bimbingan ke Rasul, saya akan tinggal di sini. Waktu itu beliau tinggal di emper masjid. Ya, di embernya Joko Karen, nggak ada di sini. Di embernya Masjid Nabawi, kemudian belajar, menyediakan waktu. Kita tahu sekarang Abu Hurairah jadi, masya Allah, jadi apa itu? Periwayat hadis sahih terbanyak. Gitu. Ya, seluruh Jalan Bali series yang dirahmati Allah. Jadi kita semakin yakin lagi bahwa dalam proses menuntut ilmu, selain kita perlu niat yang benar dan lurus, dan itu ternyata nggak cukup, tapi kita juga memerlukan adab dalam belajar, Ustaz. Karena bahkan adab ini sampai ada ulama itu yang menghabiskan waktunya lebih banyak belajar adab 20 tahun baru belajar ilmu. Ada sampai ada juga yang ibunya Imam Malik itu, nak,
ambil adabnya sebelum ambil ilmunya gitu. Jadi ibunya Imam Malik itu mengingatkan Imam Malik ya waktu belajar itu, kamu itu ambil dulu adabnya baru ambil ilmunya. Beliau belajar kepada Rabi' Ar-Ra'yi itu 20 tahun lebih. Dan kata Imam Malik yang aku ambil paling banyak adalah adabnya. Setelah itu baru ilmunya. Dan nah ini juga penting. Baik bagi pengajarnya maupun pembelajar atau pembelajarnya. Ya, itu memang adab tetap harus kita jaga. Online maupun offline. Ya. Jadi beradab ya. Kadang karena kalau kita ya tadi seperti yang disampaikan Ustadz, ketika kita hanya mencari ilmunya tapi kita tidak memperhatikan adab kita dalam menuntut ilmu, mungkin juga akan berdampak pada kemanfaatan ilmu yang kita pelajari. Betul, ya Ustadz. Betul. Dan terutama keberkahan. Jadi kadang orang dapat dia sebenarnya dapat apa sih, dia keinginan nyari ilmu, oh dapat nilai A umpamanya, dapat nilai bagus 10, kemudian dia dapat ijazahnya, lulus, cuman keberkahannya hilang. Keberkahan itu apa? Barokah itu ziyadatul khair fi kulli khair. Jadi kebaikan pada ilmunya itu menjadi hilang. Keberkahnya hilang. Nggak berkembang itu. Ya cuma sekedar dapat ijazah, sekedar dapat nilai bagus, sekedar dapat gelar, tapi nggak dapat berkah. Na'udzubillah. Sama seperti makan, makanya tetap makan, tapi kalau hilang berkahnya ya mungkin tetap enak, tapi kemanfaatan dari makanan itu menjadi hilang atau berkurang. Dan itu yang harus kita waspadai. Tidak kelihatan, tetapi itu berdampak. Nah, baik pada pikiran kita, pada ruhiyah kita, pada keimanan kita. Sambil minum, Ustaz. Oh iya, boleh. Siap. Seluruh jalan Bali. Meskipun saya tetap tidak boleh minum air putih. Air bening ya. Ini air putih apa bening? Air bening. Yang utama air bening, nanti kalau sebagai tambahannya. Iya, betul. Ini terkait adab ini sesuatu yang tidak terlihat ya, teman-teman sedulur jalan Bali. Mungkin contoh realnya ya Ustaz. Kadang misalnya seorang siswa gitu, mau ujian Ustaz. Iya. Mau ujian terus karena yang dia pikir itu hanya mendapatkan nilainya, gitu Ustaz. Nilai yang itu dinilai oleh gurunya, sehingga dia mengabaikan etika-etika dalam mencari nilainya, sehingga bahkan mungkin sampai menghalalkan cara-cara yang tidak diperkenankan. Iya. Memang adab dan akhlak ini biasanya ulama membagi menjadi dua ya. Adab lahir dan adab batin. Jadi kalau kita pakai hanya adab, itu berarti dia juga punya makna lahir dan batin. Jadi umpamanya adab batin dalam belajar itu apa? Niatnya karena Allah. Kemudian ilmu ini dicari dalam rangka untuk meraih akhirat. Jadi ilmu dicari untuk meraih akhirat. Himmahnya itu atau irodahnya itu akhirat. Itu kan nggak kelihatan sebenarnya. Kemudian takzim kepada guru. Takzim itu kan lebih ke rasa ya. Jadi bukan hanya sekedar duduk tenang di depan guru, tetapi memang kita ingin memuliakan guru kita. Pemuliaan itu datangnya dari hati kita. Nah, lalu penguatnya adalah yang tampak. Apa itu yang tampak itu? Contohnya adalah tadi itu yang saya contohkan. Oh, duduk menghadap hatta jalasa ilan nabi wa wadha'a kaffaihi meletakkan kedua tangannya di paha, itu maksudnya dalam kondisi siap. Kemudian rukbatai ila rukbatai, mendekat ya, sebenarnya mendekat ke guru, menghadap ke guru, kemudian kondisinya itu tegak. Dan kan kalau di kelas lebih gampang ya, tapi kalau di online memang jadi tantangan tuh. Berani kita tetap nggak menyimak guru baik kan. Kemudian tadi dianjurkan juga mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri. Kalau perlu bertanya kalau memang belum ada kejelasan. Jadi kemarin saya waktu ngisi beberapa kuliah ya, kemudian ya memang ada pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan itu sering kali itu membantu bukan hanya pemateri tapi membantu peserta yang lain. Ya penanya tapi peserta yang lain, oh ini ada
penggalian lebih dalam tentang masalah tersebut. Gitu. Jadi adab batin itu tetap perlu dijaga. Adab lahir yang tadi ya duduk dengan menghadap, dengan tegak, kalau memungkinkan sambil mencatat, itu juga tetap perlu dilakukan untuk menjaga kebaikan dari proses belajar tersebut. Baik Ustaz, kita perlu, intinya sangat perlu memperhatikan adab, baik itu tidak kelihatan, karena meskipun tidak kelihatan, tapi kita yakin bahwa itu kan dinilai sama Allah. Seringkali itu malah penentu utamanya kan ya. Jadi artinya, wah itu dia tuh rajin belajar, nilainya bagus. Ternyata niatnya bukan karena Allah. Kelar, maksudnya kelar hidup lu ya. Kelar aja dia nggak dapat akhirat. Iya, dia dapat dunia sesuai jatahnya. Kecil aja dunia, tapi dia nggak akan dapat akhirat yang berkali-kali lipat daripada dunia ini. Masya Allah, minum itu enak ini. Tapi minuman jannah lebih enak lagi. Kuenya juga insya Allah enak walaupun saya belum makan ya. Tapi ngelihatnya sudah bikin ini nih, bikin pengen. Tetapi besok makanan jannah itu jauh lebih nikmat daripada yang makanan paling enak yang pernah kita rasakan. Durian, misalnya durian ya. Besok di surga nggak perlu belah durian. Insya Allah duriannya sudah langsung siap. Artinya yang kita anggap paling enak, paling nikmat, paling sedap, paling lezat di dunia, itu besok di akhirat kita akan diberi berkali-kali lipat. Nah, makanya Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat lebih baik daripada yang di dunia ini. Oleh karena itu, sama-sama belajar, ngapain cuma ngejar dunia? Qomah dong, untuk meraih akhirat, untuk meraih ridha Allah. Gitu. Siap, jadi memang ya sesuai tadi dengan ayat yang awal disampaikan oleh Ustaz ya. Kalau kita mengejar akhirat itu nanti wasa'alaha sa'yaha. Kita akan juga diberikan yang di dunia ya Ustaz. Iya, jadi betul lah insya Allah. Oke. Kemudian terkait ya Ustaz, kita dalam menuntut ilmu itu saya pernah membaca bahwa ada 6 hal yang perlu kita punya sebagai seorang pembelajar, itu apa yang harus sebagai pondasi atau bekal dasar kita. 6 hal itu ya. Kalau memang ada beberapa lafal itu, ada yang mengatakan ini kan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kepada kita. Ini lafal yang saya terima dari guru saya. Ini lafal lisan ya, karena di kitab Ta'lim al-Muta'allim setahu saya agak beda dikit. Kata guru saya, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Zaka'un wa hirsun wastihadun wa dirhamun wa sahibul ustadz wa tulu zaman. Ya, ini termasuk bekal sukses belajar. Yang pertama adalah zaka, kecerdasan. Zaka ini bukan semata-mata kecerdasan akal, tetapi kecerdasan yang sesuai dengan ketakwaan kepada Allah. Ini kalau di momennya, maksudnya gimana nih? Yaitu gini, menyerap ilmu itu ada satu, menggunakan panca indera. Kita ngelihat pakai mata, kita mendengar pakai telinga, kita membawi sesuatu pakai hidung kita memegang pakai tangan, kita berjalan pakai kaki, itu kan panca indera. Itu sumber ilmu yang pertama. Tapi kata Dr. Yasin Muhammad, this is the lowest one, ini paling rendah nih. Sedangkan cara meraih ilmu yang kedua itu dengan ratio, dengan akal, rational perception, dengan menyerapnya menggunakan akal kita. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi. Nah, ini yang sebagian ulama mengatakan zaka'un ini yang dimaksud adalah bukan hanya dengan panca indera nyari ilmunya, bukan hanya kecerdasan dengan akal, tapi kecerdasan dengan spiritual, yaitu menggunakan not only akal tetapi juga qalbu, yaitu dengan kita membaca ayat Al-Quran, kita dengan mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala dan seterusnya. Itu zaka'un. Kita harus minta ini kepada Allah Ta'ala. Rabbi zidni ilma, zaka'. Yang kedua adalah tadi hirsun. Apa itu hirsun?
ihris, ada hadisnya itu, ihris ala ma yanfa'uk. Kamu itu bersemangatlah kepada apa yang bermanfaat bagimu. Guru saya dulu mengatakan ihris itu semangat yang meluap-luap seperti orang gimana ya? Kedanan ya, seperti orang yang tergila-gila dengan sesuatu yang bermanfaat itu. Jadi ada sampai dulu kami waktu di pondok itu dibikinkan kelompok namanya satu kelompok Fit Boys of Islam, anak-anak rakus. Ya. Jadi guru saya itu nerangkan ikhlas itu dekat dengan rakus, maksudnya serakah kepada yang baik, serakah kepada ilmu. Wah, ilmu ini penting, aku pelajari. Ilmu ini penting, aku pelajari. Tentu saja harus kita perhatikan ketuntasannya ya, bukan hanya icip-icip sini sedikit, sono dikit enggak, tapi kalau ilmu itu bermanfaat, kita pelajari sungguh-sungguh. Ikhlas, semangat yang tinggi. Kemudian istihad, bersungguh-sungguh. Jadi setelah kita itu memiliki semangat yang meluap-luap, itu harus kita iringi dengan kesungguhan. Betul-betul menyediakan waktu. Kalau nggak ngerti ya tanya. Kemudian nanti ada ulama mengatakan mutola'ah, menelaah, murojaah, kita mengulang kembali. Sampai ke munadharah, kita diskusi dengan teman, dengan orang lain untuk ngerti pendapat yang lebih kuat bagaimana, dan seterusnya. Berikutnya, dzakaun wa hirsun wa ijtihadun dirhamun. Ya, perlu modal. Modalnya bisa beasiswa, bisa orang tua, bisa kita ikhtiar sendiri. Kan beli buku perlu modal. Kemudian apalagi ya, apalagi sekarang ya, paket. Beli paket, kerjasama dengan teman, kita beli paket bareng. Tapi intinya dirhamun itu memang mau nggak mau ada modal. Kemudian yang kelima, sahibul ustadz, bersahabat dengan para pemilik ilmu. Kita akrab dengan mereka. Kalau perlu, kalau memungkinkan kunjungi rumahnya. Atau kalau zaman now ya kita japri, kemudian menanyakan secara khusus. Atau kalau kalau memungkinkan kita mendoakan. Beberapa ulama itu senang mendoakan guru-gurunya. Kemudian yang terakhir adalah watulu zaman. Nah, ingat watulu zaman. Jadi kalau mau betul-betul menguasai ilmu, harus mau menyediakan waktu, dan waktunya itu biasanya panjang. Jangan pengen isti'jal, jangan pengen tergesa-gesa, pengen segera. Nah, kata segera itu kalau nggak hati-hati menjadi tergesa-gesa. Harusnya tetap menyediakan waktu, tertib. Bahkan ada riset mengatakan, ya kita ini kalau mau jadi expert, menjadi ahli di satu bidang, kita perlu 10,000 hours law. Perlu kira-kira 10.000 jam. Apalagi kalau ini berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, sediakan waktulah gitu. Karena nanti juga meskipun kita udah mengorbankan waktu, pasti manfaatnya juga kembali ke kita lagi. Berkali-kali lipat. Kalau sesuatu itu berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'un, maka itu berkali-kali lipat. Sampai kan termasuk ilmu yang bermanfaat itu kan nanti menjadi amalan jariah. Ya, mengalir terus-menerus. Pemiliknya sudah meninggal, karena ilmunya masih terus bermanfaat, dia dapat kiriman rekeningnya ke akhirat. Nah, jadi rekening akhirnya tambah terus. Karena ada tadi satu di antaranya adalah ilmin yuntafa'u bih. Gitu. Ya, seluruh jalan Bali yang dirahmati Allah, tadi ada 6 hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita miliki sebagai bekal agar kita itu belajar sukses. Karena ya memang ada orang yang sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, tapi hasilnya berbeda. Itu apa dibaliknya? Karena mungkin dia tadi menyimpan niat yang benar kepada Allah, juga dia menunaikan adabnya dengan sebaik-baiknya, dan ada beberapa hal yang dia lakukan seperti tadi yang Ustadz sebutkan. Biasanya guru saya nyebutnya bekal sukses belajar gitu ya. Selain niat sama cara, ya 6 tadi yang perlu diperhatikan. Ya, Ustadz, mungkin sebagai penutup Ustadz, dari Ustadz ada final statement atau closing statement terkait nasihat kepada kita yang sedang berhijrah, kemudian sedang mencoba untuk memulai menuntut ilmu. Itu apa yang perlu kita masukkan ke dalam
pikiran kita di dalam kita renungkan di hati kita. Ada seorang pemuda namanya Salman. Dia adalah anak dari seorang pemuka Majusi di daerah Persia. Persia sekarang ya mungkin wilayah Iran ya. Lalu setelah dia melihat ada seorang pendeta Nasrani itu melakukan satu ibadah. Ibadahnya kok menurut dia lebih asik daripada ibadah keluarganya yang cuman di depan api. Di depan api, jaga api. Tuhan kok perlu dijaga gitu. Kan nggak asik banget toh. Masa Tuhan dijaga? Harusnya kan kita yang dijaga Tuhan. Allah yang jaga kita. Kok ini Tuhan malah perlu kita jaga. Apinya perlu dijaga biar nggak mati. Kan aneh. Maka dia kemudian tertarik dengan peribadatan pendeta itu. Lalu dia akhirnya lari dari majusinya ke pendeta itu. Maka pendeta ini sebelum wafat mengatakan, nah kamu sekarang belajarlah ke pendeta yang satunya. Maka dia pindah ke pendeta yang satunya. Terus begitu. Sampai kemudian pendeta terakhir mengatakan, nah nak, yang hari ini yang murni dari agama kita ini nggak ada. Tetapi akan datang seorang nabi. Nabinya nanti dia akan memiliki tanda begini. Kemudian nabi ini menerima hadiah tapi nggak mau menerima sedekah. Nah, dia akan berhijrah ke daerah yang memiliki banyak pohon kurma di wilayah ini. Maka pergilah Salman ini, yang dari Persia tadi, Salman Al-Farisi ini ke Madinah. Sampai di sana, waktu mau pergi itu ada riwayat, dia ketangkap orang ya, terus jadi budak. Maka ketika dia nyampe ke Madinah, itu dia sampainya sebagai budak. Tapi dia sudah senang. Wah ini tanah yang kata Pak Pendeta itu, ini akan tanah hijrahnya Nabi akhir zaman. Wah, dia senang padahal jadi budak. Kenapa? Karena mau ketemu sama ahli ilmu. Lalu dia betul sampai akhirnya datanglah Rasulullah hijrah ke tanah itu. Maka Salman yang waktu itu masih budak itu melihat dari kejauhan. Loh, ini kok kayaknya tandanya sama seperti yang disampaikan oleh kitab suci itu dan oleh Pak Pendeta itu. Maka dia membawa hadiah. Dia membawa sesuatu, kemudian dia ketemu sama Rasulullah lalu bilang begini, saya Salman, ini sedekah. Terus sang Rasulullah kita tahu wajahnya penuh kebaikan, memandangnya penuh kesejukan. Maka beliau mengundang sahabat-sahabatnya, sahabat kemari. Lalu para sahabat makan. Salman itu sudah ngincer dari jauh, ini makan nggak? Ternyata Rasulullah nggak makan. Berarti satu tanda benar, yaitu Nabi itu tidak memakan sedekah. Esok harinya beliau bawa lagi makanan. Mohon maaf kemarin saya bawa sedekah tapi Anda nggak mau makan. Sekarang saya bawa hadiah. Silahkan dimakan. Maka kemudian Salman pergi sambil melihat dari kejauhan. Nah, kali ini Rasulullah memanggil sahabatnya juga makan bareng sambil beliau ikut makan. Nah, 2 tanda sudah benar. Tinggal terakhir tandanya. Maka waktu itu ada yang mengatakan Rasul itu memiliki tanda kenabian di antara punggungnya, sebelah sini nih, agak belakang seingat saya. Terus kemudian maka Salman ini penasaran, ada nggak tanda kenabiannya itu? Terakhir nih tandanya. Maka Rasul ngerti ini pemuda ini pengen tahu ada tanda kenabian apa enggak. Maka Rasul sengaja melonggarkan atau menurunkan kain di punggungnya sehingga kemudian kelihatan. Maka langsung kemudian Salman mencium Rasulullah SAW dan kemudian Salman setelah itu masuk Islam, dibimbing oleh Rasulullah, dan kemudian kita tahu beliau menjadi seorang sahabat yang soleh, alim, dan kita kenal di perang Khandaq strateginya menjadikan musuh itu pasukan sekutu porak-poranda. Ini menunjukkan kepada kita, jadi namanya orang hijrah itu dia perlu pembimbing, dia perlu komunitas, dia perlu ilmu yang benar. Maka Salman Al-Farisi yang dapat julukan Salman Al-Khair ini jadi pengingat bagi kita semua. Kalau kita benar-benar ingin meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat seperti Salman tadi ini, ya kita harus bersungguh-sungguh untuk menempuh jalannya, menemui pembimbing atau komunitas yang bisa membantu kita, dan kemudian kita betul-betul menyediakan waktu sehingga kita memang pantas untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh Salman Al-Farisi. Allah a'lam bishawab. Begitu.
Masya Allah, kita simak kisahnya Salman Al Farisi ya. Ya. Mudah-mudahan juga semakin menguatkan kita dalam. Nah, tadi mungkin sedikit saya mereview ya, Ustaz. Sedikit. Sambil saya minum ya. Ya, merecall. Ini mungkin salah satu tips untuk pembelajar, Ustaz. Saya pernah baca salah satu cara kita sukses dalam menyerap ilmu itu kita mencoba biasanya merecall atau mengulang tadi, Ustaz. Atau mungkin dalam sisi yang lain atau perspektif yang lain, itu orang sukses belajar itu ketika dia bisa berbagi dengan yang lainnya. Nah, mungkin dari apa yang tadi kita bahas, kita sudah mengerti bagaimana pentingnya ilmu, urgensi ilmu dalam proses hijrah kita. Nah, setelah kita tahu kalau ilmu itu memang penting buat kita berhijrah begitu ya, mau tidak mau kan kita harus berusaha menuntutnya, Ustaz. Kita nggak bisa kemudian ilmu untuk hijrah kita ini, ilmu itu penting ya udah, aku nggak usah mau belajar ilmu aja lah, susah. Tapi nggak kayak gitu, tapi kita tahu kita kalau nggak mau belajar ini tambah susah malah karena nggak ngerti apa-apa kan, jadi nabrak-nabrak. Iya. Apalagi kita kan sudah bertekad untuk mau berhijrah, otomatis kita harus ya tadi berusaha, berjuang atau bergigih-gigih untuk menuntut ilmu juga. Kita juga perlu memperhatikan niat kita, karena dengan niat itu kita akan dalam menurunkan langkah-langkah yang kita akan lakukan tuh kita jadi terarah karena punya satu tujuan yang jelas. Kemudian kita juga perlu memperhatikan adab, meskipun situasinya online maupun offline, kita tetap melakukan atau mempraktekkan bagaimana adab yang benar. Kemudian tadi juga terkait 6 hal agar kita bisa sukses dalam belajar, dimana itu memang sudah terbukti dengan 6 hal itu banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh sebagai seorang pembelajar. Mungkin sekian, Ustaz, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses hijrah kita. Kita dimudahkan untuk mencapai apa yang memang kita inginkan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Ustaz. Ada salahnya mohon maaf. Sama-sama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian teman-teman sedulur Jalan Bali. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan